Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Sefteutari dari kelas 12 IPS 1. Jadi hari ini saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh Ibu Maimunah, yaitu guru geografi saya yang berasal dari SMA Negeri 110 Jakarta. Jadi mari kita menjawab soal berikut. Selanjutnya, pertanyaan berikut terkait dengan materi, yaitu permasalahan desa dan kota. Betul sekali. Yuk, mari kita menjawab soal-soal berikut. Dapat dilihat dalam pertanyaan nomor 1, yaitu adanya interaksi desa dan kota menyebabkan dampak di berbagai bidang, baik itu untuk desa maupun kota itu sendiri. Jelaskan masing-masing dampak positif dan negatif interaksi bagi desa dan bagi kota. Baik, akan saya jelaskan ya. Dampak positif bagi desa karena adanya interaksi tersebut, yaitu pertama, pengetahuan penduduk desa semakin meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena adanya proses pendidikan dan sebaran informasi dari kota. Yang kedua, para penduduk desa mengenal teknologi-teknologi baru yang khusus di bidang pertanian. Lalu yang ketiga, adanya sarana dan prasarana transportasi. Alhasil, hubungan antara desa dan kota semakin terbuka. Lalu yang keempat, homogenitas desa semakin berkurang. Terakhir yaitu berkurangnya ketergantungan desa terhadap masyarakat karena desa semakin mandiri. Tetapi ingat ya teman-teman, ada juga loh dampak negatifnya. Apa saja itu dampak negatifnya? Nah, mari kita bahas juga. Dampak negatifnya yaitu pertama, terjadinya urbanisasi. Para tenaga kerja yang dari desa pindah ke kota. Alhasil, tenaga kerja yang ada di desa semakin berkurang. Yang kedua, hilangnya atau berkurangnya lahan pertanian, kawasan hijau, dan daerah resapan air. Yang terakhir, kemungkinan pola hidup yang ada di kota berbau negatif dapat mempengaruhi pola kehidupan yang ada di desa. Karena pola kehidupan yang ada di desa itu masih tradisional. Baik, mari kita bahas dampak positif apa saja bagi kota karena adanya interaksi tersebut, yaitu yang pertama, tersedianya tenaga kerja dari desa. Secara umum, tenaga kerja dari desa itu merupakan penyangga ekonomi. Lalu yang keduanya, kebutuhan bahan mentah dan barang-barang hasil terpenuhi. Lalu ada juga loh dampak negatifnya bagi kota, apa saja ya? Yang pertama, kota semakin padat karena adanya urbanisasi penduduk desa yang pindah ke kota. Lalu kedua, banyaknya pengangguran. Ketiga, kota semakin macet dan kotor. Yang keempat, banyaknya pemukiman kumuh. Lalu yang terakhir adalah infrastruktur kota terganggu. Mari kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu dari gambar-gambar yang tersedia mengenai permasalahan desa dan kota, pilih masing-masing satu gambar di desa dan di kota. Kemudian kalian analisis menurut sudut pandang kalian masing-masing. Jadi teman-teman, akan saya bahas ya nomor 2 berikut. Di sini saya ambil sebuah gambar dari PowerPoint Bu Maimunah, guru geografi saya. Nah, selanjutnya dapat kita lihat ya, di gambar itu ada beberapa siswa yang dari desa berangkat menuju sekolah dengan naik perahu. Bisa kita lihat ya dari sudut pandang kita masing-masing bahwa teknologi atau transportasi di desa itu belum cukup memadai. Kenapa belum cukup memadai? Karena di desa itu kemungkinan beberapa penduduk belum cukup mengenal dengan teknologi-teknologi baru. Apalagi teknologi baru yang di kota kan, mereka belum cukup mengenalnya. Maka dari itu perlunya membangun hubungan interaksi antara desa dan kota. Kenapa harus perlunya dibangun antara interaksi tersebut? Agar desa pun bisa merasakan teknologi-teknologi baru yang seperti di kota dan memudahkan penduduknya untuk beraktivitas. Contohnya seperti para siswa tidak perlu naik perahu lagi, bisa naik
motor mungkin, atau busway. Tidak perlu naik perahu, alhasil mereka telat berangkat ke sekolahnya ya teman-teman. Lalu yang kedua, para penduduk pun bisa dengan selamat. Kan seram juga ya teman-teman kalau misalnya kita naik perahu tiba-tiba ada ikan hiu di laut. Sangat berbahaya kan? Ataupun ada ombak yang besar bisa menyerang kita. Maka dari itu perlunya dibangun antara hubungan interaksi desa dan kota. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, selanjutnya akan saya bahas pada gambar berikut. Di sini terlihat ya, ada sebuah gambar kemacetan. Nah, teman-teman, kalian pasti pernah mengalami kemacetan, apalagi kalian yang tinggalnya di kota besar seperti DKI Jakarta, maupun itu Jakarta Utara, Selatan, Barat, atau Timur. Kenapa bisa terjadi kemacetan ya? Nah, teman-teman, jadi kemacetan ini ditimbulkan karena kepadatan penduduk. Kenapa bisa terjadi kepadatan penduduk? Karena adanya urbanisasi. Nah, karena adanya urbanisasi yang penduduk dari desa pindah ke kota untuk mencari lapangan kerja yang lebih luas atau memulai kehidupan baru mungkin di kota. Alhasil kota menjadi macet, kotor. Lalu polusi udara yang sangat kotor. Ya kan, saat macet banyak sekali polusi udaranya. Maka dari itu pemerintah harus menanggapi persoalan ini agar infrastruktur kota pun tidak terganggu karena hal tersebut. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan ya bahwa interaksi desa dan kota sangatlah penting bagi keduanya. Tetapi ada juga dampak positif dan negatifnya. Maka dari itu, terima kasih ya sudah menonton video saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat kalian pahami. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya.